Pernah nggak kalian berada di posisi dimana kalian merasa sedang dalam bahaya? Misalnya, kalau kalian lagi pulang kerja terus kalian naik bus atau angkot, kalian sadar di situ kalian tuh penumpang satu-satunya. Ibaratnya kalau misalnya supir taksinya jahat, dia lariin kalian, udah gak tahu gimana nasib kalian. Atau yang pulang malam-malam jalan kaki menuju rumah, waktu sadar kondisi bener-bener gak ada orang, lampu jalanan juga gak ada, redup banget. Ibarat kata kalau misalnya ada orang dari belakang yang nyulik, gak bakal ada orang yang tahu, dan meskipun teriak minta tolong pun kayaknya gak bakal ada yang sadar. Atau mungkin yang sering parkir sendirian di tempat-tempat yang rawan, kalau misalnya ditodong dari belakang, udah gak tahu lagi tuh gimana nasibnya. Gue yakin banget, seenggak-enggaknya kita semua pasti pernah mengalami situasi ini. Dan kalau kata orang di beberapa buku yang gue baca, menurut ahli, itu adalah indera keenam yang emang dibuat oleh Tuhan untuk kita, untuk melindungi diri sendiri. Makanya kadang-kadang sebelum kita melakukan sesuatu, kita sering nanya, aman gak sih? Atau misalnya tiba-tiba kalian berpikir, udahlah nggak usah, serem. Kalau mau pergi mending jangan sendirian. Coba deh telepon dulu seseorang untuk ngasih tahu kalau kita lagi di sini. Itu adalah mekanisme yang memang diciptakan di dalam tubuh kita untuk melindungi diri kita sendiri. Dan pastinya hal ini ada hubungan dengan kasus yang bakal kita bahas di video kali ini, yaitu kasus penculikan dan pembunuhan Liberty German dan Abigail Williams. Mungkin beberapa dari kalian sudah pernah mendengar kasus ini, di mana katanya pelakunya tertangkap kamera, dan berhubung kasus ini terjadi di tahun 2017 dan menemui jalan buntu sampai tahun 2022, sekarang kita punya update terbaru. Kasus ini agak complicated. Gua harap bisa gua sederhanakan di video ini, dan mudah-mudahan editingnya juga bisa menunjang, karena kadang-kadang sulit untuk menjabarkan cerita dengan footage yang sangat-sangat terbatas. Apalagi kasus ini masih dalam tahap investigasi. Polisi belum mau merilis semuanya, karena takut opini publik dan juga cerita-cerita kayak gini akan mengganggu investigasi. So, tanpa berlama-lama, langsung aja kita bahas. Welcome to Ruang Gelap. Kota Delphi di Indiana adalah kota yang sangat kecil dan penduduknya sekitar 3.000 orang. Rata-rata mata pencarian mereka adalah petani. Dan kota ini dianggap relatif aman. Tanahnya subur banget, makanya sering dijadikan lahan pertanian dan banyak yang berusaha untuk bertani. Di kota ini tinggal dua gadis yang masih SMP. Gadis pertama bernama Liberty German. Liberty atau Libby secara legal sebenarnya diasuh oleh kakek dan neneknya, karena ayah dan ibunya sudah bercerai. Selain tinggal dengan kakek dan neneknya, di rumah Libby juga tinggal dengan kakak perempuannya yang bernama Kelsey. Sebagai anak broken home, Libby dan Kelsey deket banget. Perpisahan kedua orang tua mereka justru membuat kakak beradik ini makin erat. Kelsey berusia 17 tahun, sedangkan Libby berusia 14 tahun. Untungnya, kakak beradik ini benar-benar bertanggung jawab dengan hidup mereka. Kelsey berusaha cari uang sendiri dengan cara bekerja part-time di Dairy Queens, sedangkan Libby di sekolah hampir selalu dapat nilai terbaik. Libby punya sahabat. Sahabatnya bernama Abigail Williams, atau di video ini akan kita panggil Abby. Sama seperti Libby, kedua orang tua Abby juga sudah cerai. Di rumah dia cuma tinggal dengan ibunya yang bernama Anna. Abby agak sedikit lebih muda dari Libby, umur Abby 13 tahun. Tapi mereka ini sahabatan di sekolah. Kalau misalnya ada waktu libur, dua-duanya pasti pergi bareng atau saling nginep-nginepan. Dua keluarga mereka juga sudah kenal satu sama lain. Cerita kita bermula di tanggal 13 Februari 2017. Waktu itu, sekolah sedang libur karena ada built-in snow day. Built-in snow days adalah hari di mana sekolah bakal libur kalau misalnya tiba-tiba cuaca panas. Soalnya waktu itu lagi musim dingin. Kalau misalnya turun salju, berarti sekolah lanjut seperti biasa. Tapi kalau tiba-tiba suasananya bagus, panas, kayak musim panas, ya udah sekolah libur. Nah, kebetulan hari itu suhunya panas. Sekolah diliburkan. Sejak hari Minggu, Abby nginep di rumahnya Libby. Dan di hari Senin tanggal 13 Februari itu, Libby dan Abby bosen di rumah. Ini kan lagi liburan, masa kita nggak ngapa-ngapain? Jadi, Libby ngedeketin kakak perempuannya Kelsey. Kak, boleh nggak anterin kita mau main? Kelsey nanya, kalian mau main kemana? Itu aja, ke tempat yang deket.
Kita mau ke Monon High Bridge. Monon High Bridge atau Jembatan Tinggi Monon adalah salah satu tempat pendakian yang jarang didatangi oleh orang. Sebenarnya yang datang ke hutan banyak, tapi kalau misalnya yang naik jembatan ini nggak terlalu banyak karena jujur aja serem. Kalau kalian lihat di foto nih, jembatannya tuh nggak ada penyangga kanan kiri, bener-bener kayak gantung melayang gitu aja. Soalnya jembatan ini sudah ada lama banget sejak masa-masa dulu. Gimana tuh masa-masa dulu? Tapi yang jelas, orang-orang yang mendaki di hutan ini sering melewati Monon High Bridge. Dan Kelsey sendiri sebenarnya memang sering ngajak Libby naik ke jembatan itu karena Libby seneng banget. Jujur, dalam hati Kelsey dia juga nggak tahu kenapa adiknya seneng banget naik ke situ padahal serem. Panjang jembatan ini sekitar 4 km dan kayaknya cukup penting buat gue jelasin. Biar kalian nggak bingung dengan ceritanya. Di sini gue akan membuat kalian semua berpikir kayak detektif. Jembatan Monon ini bentuknya lurus. Ibaratnya kalau kalian udah sampai ke ujung, kalian mesti jalan balik lagi lewat jalur yang sama. Ada ujung utara, ada ujung selatan. Kelsey sebenarnya ragu-ragu mau nganterin Libby dan Abby ke situ, soalnya dia nggak bisa nemenin. Hari itu, Kelsey ada jadwal kerja. Jadi, Kelsey bilang ke Libby, ya sebenarnya aku bisa aja nganterin, cuman aku nggak bisa jemput. Coba deh kamu tanya papa. Kalau misalnya papa bisa jemput, ya udah nanti aku anter. Libby langsung nelpon bapaknya yang bernama Derek. Dan rupanya Derek menyanggupi. Kalau misalnya Libby dan Abby mau pergi ke situ, ya udah nanti sekitar jam 3 sore bapaknya yang jemput. Karena itulah tanpa perasaan aneh sedikit pun Kelsey mengantar Libby dan Abby ke jembatan Monon. Tepatnya di parkiran Mare's Farm. Parkiran Mare's Farm ini ada di tengah-tengah dan mereka sampai di situ sekitar jam 1:40 siang. Begitu Libby dan Abby turun, Kelsey langsung pergi kerja. Sekitar jam 2:07 siang, Libby ngepost foto di Snapchat. Fotonya Abby. Penting juga buat kalian ketahui, yang punya HP cuman Libby. Abby yang berusia 13 tahun gak punya HP. Terus sekitar jam 3 siang, Derek, bapaknya Libby, OTW jemput dua anak ini. Sekitar jam 3:11, Derek nelpon HP Libby mau ngabarin kalau dia udah mau sampai. Cuman Libby gak ngangkat telepon. Sekitar jam 3:15, Derek udah sampai di tempat dimana mereka janjian. Tapi di situ nggak ada Libby dan Abby. Derek belum panik. Dia jalan naik ke jembatan dan dia coba carilah kira-kira Libby dan Abby ada di situ atau enggak. Setelah sekitar 15 menit nyari-nyari kok nggak ada nih tanda-tanda dua anak ini. Derek mulai agak cemas. Dia nelpon Kelsey, nanya biasanya Libby main kemana kalau ke situ. Jadi Kelsey yang agak-agak panik juga ngasih tahu ayahnya di mana aja nih spot-spot tempat Libby biasanya duduk. Cuman waktu dicari ke spot-spot ini masih juga nggak ketemu. Setelah setengah jam, Derek merasa panik dan langsung ngabarin orang tuanya, yaitu kakek dan neneknya Libby, bahwa Libby hilang. Karena merasa bertanggung jawab, mereka juga nelpon ibunya Abby, bahwa Abby juga hilang bersama Libby. Jadilah dua keluarga ini berkumpul di hutan itu dan berusaha untuk mencari bersama-sama. Sekitar jam 5 sore, mereka mulai yakin ada sesuatu yang nggak beres. Tapi mereka nggak kepikiran kalau Abby dan Libby jadi korban kejahatan. Di benak mereka kayaknya Libby dan Abby tersesat atau salah satu dari anak ini ada yang luka dan nggak mau ninggalin satu sama lain. Ibaratnya kalau Libby yang luka terus ditinggalin begitu aja, nanti takutnya dia lupa nih jalan untuk menemukan Libby kemana. Karena merasa butuh pertolongan, dua keluarga ini langsung melapor ke polisi. Dan waktu itu yang lagi senggang atau yang masih bisa turun langsung ke TKP itu cuma ada 2 detektif. Sisanya itu semuanya orang-orang yang semuanya sukarelawan. Dan untungnya banyak banget orang yang mau secara sukarela turun mencari Libby dan Abby. Dengan peralatan seadanya, senter bawa sendiri, ada juga yang pakai flashlight HP. Begitu menjelang jam 6 sore, karena itu lagi musim dingin, langit udah gelap banget. Berhubung polisi takut nanti ada sukarelawan yang hilang, pencarian dihentikan. Ada sih beberapa orang yang tetap mencari sampai tengah malam, tapi mereka juga nggak ngelihat apapun. Hutan dalam keadaan yang benar-benar gelap. Jadi pencarian baru dilanjutkan besok harinya. Jujur, kedua keluarga ini semuanya masih positive thinking. Yang mereka takutkan Libby dan Abby kedinginan nungguin pertolongan, cuman itu aja. Tiba-tiba besok harinya sekitar jam 1 siang, waktu pencarian terus dilanjutkan, Kelsey, kakaknya Libby juga ikut dalam pencarian itu. Tiba-tiba ada yang teriak, "Ketemu, ketemu!"
Tapi Kelsey langsung tahu, cara teriak yang dia dengar bukan orang yang teriak karena telah menemukan orang yang masih hidup, tapi karena telah menemukan sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Di dekat anak sungai di bawah jembatan, polisi menemukan 2 jenazah. Kedua-duanya anak perempuan berusia 13-14 tahun, dan dalam sekali lihat polisi tahu 2 jenazah ini dibunuh. Tapi pihak kepolisian tutup mulut. Gak ada yang tahu jenazah kedua anak ini dalam keadaan yang kayak gimana. Apakah ditembak, ditusuk, dirahasiakan oleh polisi. Yang jelas dalam sekali lihat polisi tahu mereka dibunuh dan jenazah dalam keadaan yang sangat-sangat tragis. Polisi juga langsung tahu bahwa 2 jenazah anak-anak ini adalah Libby dan Abby yang hilang. Ada banyak rumor yang beredar tentang keadaan Libby dan Abby saat ditemukan. Banyak yang percaya karena di waktu pemakaman Libby dan Abby dipakaikan kerudung, semacam shawl yang dililit-lilit di leher, bukan kerudung kayak gini ya. Masyarakat yakin ada sesuatu yang salah dengan leher kedua anak ini. Polisi lalu mengadakan press conference. Mereka meminta bantuan masyarakat untuk mendengar sebuah rekaman suara. Ini rekamannya. Seperti yang kalian dengar, ada suara pria yang berkata, down the hill, turun ke bawah. Bawah itu maksudnya bukit. Kalau dilihat dari posisi peta, Libby dan Abby kan diturunin di tengah-tengah. Mereka naik ke jembatan, terus jalan menuju selatan. Jenazah mereka ditemukan di bawah dekat anak sungai. Dan kayaknya ini gara-gara disuruh oleh sang pria untuk turun ke bawah bukit. Jadi polisi yakin banget suara ini adalah suara orang yang bertanggung jawab atas hilangnya Abby dan Libby. Gak cuma rekaman suara, polisi juga menayangkan sebuah foto yang sangat buram. Foto seorang pria dengan baju biru dan celana jeans. Polisi bilang mereka nggak mencurigai laki-laki ini, tapi percaya kayaknya laki-laki ini adalah saksi penting dalam kasus Abby dan Libby. Kemungkinan pria ini sempat melihat pelakunya. Polisi memohon kepada siapapun yang kenal dengan suara yang tadi kalian dengar untuk langsung menghubungi polisi. Siapa aja yang kepikiran di benak kalian, kasih tahu polisi. Polisi bilang kalau kalian nggak yakin nggak apa-apa, lapor dulu aja. Lebih baik punya lebih banyak data biar bisa ditelusuri satu persatu daripada kalian ragu-ragu taunya itu beneran pelakunya. Itu kata Pak polisinya. Polisi juga bilang kalau merasa mengenali pria di foto ini atau merasa itu adalah kalian, telepon polisi juga. Karena polisi cuma pengen tahu aja. Cuman sayangnya, setelah ditunggu beberapa hari, nggak ada yang ngaku bahwa itu adalah mereka. Yang ngelaporin orang lain banyak, tapi kalau yang ngaku nggak ada. Ini kan aneh ya? Padahal kalau misalnya nggak ada salah, ya ngaku aja. Siapa tahu bisa membantu memecahkan kasus ini. Oh ya, perlu kalian ketahui juga, jembatan ini sebenarnya jembatan terbengkalai. Jadi emang nggak banyak orang yang datang ke situ. Kalaupun ada yang lalu lalang, biasanya emang orang-orang yang tinggal di sekitar situ. Hampir semua orang di kota Delphi berusaha untuk menganalisis suara yang mereka dengar. Siapa kira-kira pemilik suara ini? Dan gue yakin banget suara ini menghantui semua orang. Gue sendiri yang denger suaranya waktu lagi research untuk bikin video ini, gue dengernya tuh sebelum tidur. Jadi gue sampai kepikiran sampai masuk mimpi. Dan waktu itu orang-orang nggak tahu dari mana polisi bisa dapat foto pria baju biru ini. Atau kalau orang-orang di Delphi nyebutnya bridge guy, pria jembatan. Di video ini kita nyebutnya pria baju biru aja ya. Tapi kayaknya sih dari kamera CCTV. Nah, berhubung kasus ini tidak terpecahkan waktu itu, 2 tahun kemudian pihak kepolisian membuat lagi press conference. Di sini mereka merilis rekaman audio terbaru. Lebih panjang dari yang sebelumnya. Coba deh kalian dengar. Iya, cuman ditambah kata-kata guys down the hill. Jujur, netizen bingung banget. Kenapa polisi memotong-motong audio ini? Kenapa awalnya yang cuman dirilis down the hill, terus 2 tahun kemudian dirilis lagi guys down the hill? Padahal cuma satu kata. Ini juga gue nggak ngerti ya. Mungkin polisi sengaja menyimpan beberapa informasi sebagai rahasia supaya cuman polisi dan pelaku yang tahu. Kan emang biasanya kayak gitu. Terus rupanya polisi punya rekaman video pria berbaju biru. Ini rekamannya.
Polisi juga bilang mereka tidak lagi menganggap pria berbaju biru sebagai saksi, melainkan sebagai pelakunya. Dan rupanya video ini diambil oleh Libby sendiri menggunakan HP-nya. Rekamannya ada sekitar 46 detik, tapi yang dirilis polisi ya cuman rekaman potong-potongan ini aja. Soalnya polisi yang menonton ini bilang mereka merasa dihantui. Dihantui perasaan bersalah karena nggak bisa menolong dua gadis kecil ini dan juga bisa merasakan ketakutan mereka berdua. Libby dan Abby kelihatan tahu dari awal ada yang aneh. Makanya Libby merekam rekaman itu. Libby tahu dia dalam bahaya dan dia ternyata ngirim video ini ke kakaknya Kelsey. Diduga di dalam video ini ada wajah Libby atau Abby yang menangis sambil ketakutan. Dan rekaman ini benar-benar dibuat sebelum keduanya dieksekusi. Menjadi korban pembunuhan yang sangat-sangat menyedihkan. Polisi juga merilis dua sketsa wajah. Sketsa wajah pertama sebenarnya sudah dirilis di tahun 2017. Tapi ini ada sketsa baru lagi. Dan polisi bilang emang sih sketsa pertama dan sketsa kedua itu kurang mirip. Tapi mereka yakin orang yang mengenali pelaku bisa melihat wajah pelaku dari dua sketsa ini. Dan yang bikin gue merinding, waktu gue mendengar di press conference itu, polisi seolah-olah berbicara dengan pelakunya secara langsung. Polisi bilang, kami tahu kamu penasaran dengan cara investigasi kami. Kami tahu kamu sempat parkir di dekat jembatan. Kamu kira kami nggak tahu apa-apa. Tapi kami yakin kami pernah menginterogasi kamu atau menginterogasi orang terdekat kamu. Dan kami yakin kamu juga ada di ruangan ini. Dan cara polisi ngomong, seluruh polisi di situ mengarah ke satu titik. Sampai-sampai media yang meliput langsung noleh. Mereka kira pelakunya langsung lari, tapi nggak ada satu orang pun yang lari di situ. Itu yang bikin seluruh orang merinding. Orang-orang reporter dan media ini tuh sampai ngerasa press conference yang dilakukan oleh polisi sebenarnya secara langsung berbicara dengan pelakunya. Karena menurut para polisi, pelakunya berusaha mencari tahu apa aja sih yang sudah polisi kumpulkan. Para polisi yang menangani kasus ini berjanji, mereka bakal mengungkap kasus ini dan berusaha sebisa mungkin. Ini adalah hutang yang harus mereka bayarkan untuk Abby dan Libby. Polisi juga memberikan hadiah $250.000 kepada siapapun yang memberikan informasi yang membantu polisi mengungkap kasus ini. Sejak awal, FBI juga ikut turun tangan untuk mengungkap kasus. Dan kayaknya, FBI sudah tahu ciri-ciri pelakunya. Analisis ini biasanya dilakukan oleh para ahli berdasarkan cara pelaku menghabisi korban-korbannya. Polisi yakin pelakunya berusia sekitar 20-40 tahun, berkulit putih, dan kayaknya bekerja di bidang farmasi. Jujur gue juga nggak tahu kenapa FBI bisa mikir kayak gitu. Pastinya ada petunjuk yang mengarah ke sana tapi enggak diberitahu ke publik. Hingga akhirnya di tahun 2022, polisi mengungkap bahwa mereka telah menangkap pelakunya, seorang pria bernama Richard Allen. Richard Allen adalah pria yang di tahun 2023 sekarang sudah berusia 50 tahun. Dia sudah menikah, penduduk lokal, tinggal di dekat jembatan Monon, dan bekerja di bidang farmasi. Awalnya polisi nggak mau ngasih tahu kenapa mereka menangkap Richard. Tapi sekarang polisi telah mengeluarkan affidavit. Laporan resmi kenapa Richard ditangkap. Di dalam laporan ini polisi mengatakan bahwa ada 6 saksi, semuanya nggak dikasih nama. Saksi pertama adalah 3 remaja yang datang ke jembatan Monon sekitar jam 12:43 siang sampai jam 1:26 siang. Berarti 3 remaja ini datang duluan sebelum Abby dan Libby. Soalnya Abby dan Libby datangnya jam 1:40. Nah, 3 remaja ini jalan dari selatan menuju utara. Dari jembatan Monon, mereka sampai ke jembatan Freedom. Dan disinilah mereka ketemu pria berbaju biru yang berjalan dari jembatan Freedom menuju jembatan Monon. Kenapa 3 remaja ini inget dengan pria yang berbaju biru ini? Soalnya mereka sempat negur, "Halo," tapi pria ini jalan aja. Kelihatan kayak lagi marah. Dan 3 remaja ini yakin banget pria yang mereka lihat adalah pria berbaju biru yang dianggap oleh polisi sebagai pelakunya. Itu kesaksian dari 3 remaja. Sekarang kita bicara dari remaja keempat yang bernama Mawar. Sebut aja Mawar. Mawar datang sendirian. Mobil Mawar terekam kamera CCTV di jam 1:46 masuk ke parkiran. Yang berarti Libby dan Abby udah datang tuh. Soalnya Libby dan Abby datang 1:40. Si Mawar datang 1:46. Mawar bilang, di parkiran itu nggak ada mobil lain selain mobil dia sendiri. Mawar parkir di Mars Farm.
tempat di mana Kelsey ngedrop off Abby dan Libby. Si Mawar bertemu dengan 4 remaja, 1 pria, dan juga Libby dan Abby. Mawar yakin banget dia nggak salah lihat. Dan satu-satunya lelaki di jembatan itu cuman pria berbaju biru. Mawar pulang sekitar jam 2:14. Dia sempat melewati parkiran yang ada di arah utara, di mana di situ ada bangunan tua. Nah, waktu Mawar lewat di bagian belakang bangunan tua ini, dia ngeliat ada mobil yang terparkir dengan cara yang aneh. Mawar inget banget karena dia merasa cara parkir mobil itu nggak biasa, seolah-olah berusaha untuk sembunyi. Kesaksian ini didukung oleh satu saksi lainnya. Sebut aja namanya Budi. Budi parkir di bagian utara. Dan di situ dia ngeliat ada mobil yang terparkir dengan cara yang aneh. Sampai-sampai plat mobil ini tuh ketutup. Menurut Budi, mobil yang parkir di situ sejenis SUV berwarna hitam. Pokoknya mobil kecil lah. Dan waktu polisi menyuruh Mawar dan Budi untuk menggambar letak mobil yang mereka lihat aneh itu, dua-duanya menggambarkan mobil yang berada di posisi yang sama. Berhubung Mawar dan Budi nggak kenal satu sama lain, tapi kesaksian mereka sama, berarti polisi yakin banget emang ada sesuatu yang aneh dengan mobil ini. Dan bisa jadi sebenarnya inilah mobil yang dimaksud oleh polisi waktu press conference di tahun 2019. Cuman ya waktu itu polisi nggak ngejelasin aja soal kesaksian Mawar dan Budi. Kalau Mawar ngelihat mobil ini di jam 2:14, Budi ngelihat mobil ini di jam 2:28. Kenapa kita bisa tahu secara persis kapan mereka ngelihat mobil ini? Wow, karena mobil mereka kerekam kamera CCTV. Nah, di sekitar jam 2:14 sebenarnya ada pengunjung lain yang datang ke jembatan Monon. Tapi semua yang ada di jembatan itu di jam 2:14 bilang mereka nggak melihat satu pria pun. Cuman yang anehnya di jam 3:57 sore ada saksi bernama Melati yang melihat di jembatan Monon dia berpapasan dengan pria berbaju biru yang kelihatan habis berantem. Kenapa? Karena badannya penuh darah dan juga lumpur. Yang jadi pertanyaan, kenapa orang-orang yang ada di jembatan di jam 2:14 siang enggak melihat satu pria pun, tapi Melati yang datang ke jembatan di jam 3:57 ngelihat ada pria yang pulang dari ujung jembatan. Itu adalah kesaksian para saksi-saksi. Sekarang kita bahas dulu gimana sih kesaksian dari Richard Allen sendiri. Richard Allen mengaku memang di tanggal 13 Februari dia datang ke jembatan Monon sekitar jam 1:30 sampai jam 3:30 sore. Richard mengaku bahwa dia memarkirkan mobilnya di belakang bangunan tua. Dia sempat bertemu dengan 3 remaja dan Richard memang berjalan dari jembatan Freedom menuju jembatan Monon. Yang berarti kesaksian 3 remaja yang melihat satu pria memang benar. Pria yang mereka lihat ini adalah Richard Allen, karena kesaksian Richard Allen juga sama kayak mereka. Dan gue tahu kalian pasti ngerasa, aduh KM bingung banget kenapa sih sulit banget memahami kasus ini. Ya emang, gue juga lama memahami kasus ini sampai nyari di maps-mapsnya. Tapi ya mau gimana lagi, memang beginilah cara polisi bisa melacak Richard. Richard bilang dia datang ke jembatan Monon untuk melihat-lihat ikan. Dan dia memang pakai baju biru yang sangat-sangat mirip dengan baju yang dipakai oleh pelaku yang tertangkap oleh kamera. Richard bilang dia nggak membawa senjata sama sekali. Dan sebenarnya di tahun 2017, Richard sudah pernah diinterogasi oleh polisi. Tapi kayaknya waktu itu belum dapet aja. Di tahun 2022, Richard dipanggil lagi. Richard sih ngakunya nggak kenal dengan Libby dan Abby. Tapi begitu dia diinterogasi, rumahnya didatangi oleh polisi. Dan disitu polisi ngeliat Richard punya 2 mobil. Mobil Ford Focus dan mobil Ford 500. Yang menurut polisi, mobil Ford 500 ini mirip banget dengan mobil yang dideskripsikan oleh Budi. Di situ polisi menyita baju yang mirip banget dengan baju pelakunya yang tertangkap kamera. Dan polisi juga menemukan senjata api serta beberapa pisau. Rupanya baru terungkap bahwa di antara jenazah Abby dan Libby, polisi menemukan selongsong peluru. Peluru ini disimpan oleh polisi. Dan waktu dilakukan tes, peluru ini cocok dengan senapan yang dimiliki oleh Richard. Polisi yakin 100% peluru itu adalah peluru senjata Richard. Menurut Richard, sebelumnya dia sudah ngaku senjata itu dia beli di tahun 2001 dan dia nggak pernah minjemin ke satu orang pun. Jadi sekarang polisi nanya, kalau kamu nggak pernah minjemin senjata ini dengan siapapun dan kamu sudah nyimpen senjata ini sejak tahun 2001, gimana bisa pelurunya ada di antara jenazah Libby dan Abby? Dan itulah kenapa Richard ditangkap.
Polisi sudah punya bukti yang konkret, cuman sekarang kita masih menunggu detail. Gimana sih perjalanan polisi selama hampir 6 tahun berusaha melacak Richard? Kenapa baru sekarang? Padahal jelas-jelas di tahun 2017, Richard rupanya sudah diinterogasi. Apakah karena polisi memang belum punya bukti? Itu juga yang bikin gue penasaran banget. Tapi patut kita apresiasi dedikasi para detektif, petugas, dan juga FBI yang membantu memecahkan kasus ini benar-benar luar biasa. Dan kalau gue denger audio dan juga nonton video mereka waktu press conference, kelihatan banget para polisi ini kena mental. Kena mental karena mereka ngerasa benar-benar dendam dan jijik dengan pelakunya. Kayaknya rekaman yang ada di HP Libby benar-benar menggambarkan ke polisi seberapa takutnya dua anak ini dan juga seberapa kejamnya pelaku yang menghabisi mereka. Kalau nanti ada update lebih lanjut tentang kasus ini yang pastinya bakal ada, gue yakin banget. Soalnya ini adalah salah satu kasus paling terkenal dari Delphi, tentunya gue akan bikin lagi video yang lebih detail. Untuk sekarang, cuman ini informasi yang gue punya. Sebenarnya ada beberapa informasi lagi juga, tapi gue nggak tahu itu akurat atau enggak. Ada rumor juga yang mengatakan sebenarnya Richard sahabatan baik dengan salah satu ibu, entah dari ibu Libby atau ibunya Abby. Dan ada juga info-info sebelum Libby dan Abby meninggal, Richard sempat mencuci foto salah satu dari gadis ini. Jadi kita belum tahu juga apakah Libby dan Abby dibunuh karena memang sudah direncanakan atau karena sang pelaku melihat adanya kesempatan. Dan sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. Thank you so much untuk kalian sudah mendukung Ruang Gelap. Gua tahu kasus kali ini bener-bener complicated, tapi emang kasusnya kayak gitu. Kalau gua bikin simple bisa, tapi ya kalian gak bakal tahu detail-detail kecilnya. Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan aman-aman aja dimanapun kalian berada, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, nyalain loncengnya, share ke teman-teman kalian, dan follow Instagram kita di sini dan TikTok gue di sini. I'll see you guys very soon in the next video. Please take care, stay safe, and stay alive.